Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 4A dan kelas 4B yang soleh dan soleha. Alhamdulillah kita masih dipertemukan ya pada pembelajaran kali ini. Nah, kali ini kita masih dalam pembelajaran matematika dalam materi mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Masih bersama dengan Ibu Putri anak-anak. Nah, sebelum memulai pembelajaran kali ini, kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, Ibu akan mengulang sedikit mengenai konsep dasar bilangan desimal. Dari sini Ibu punya bilangan 123,654. Nah, pada kelas 2 dan 3 anak-anak kan sudah mempelajari nilai tempat. Nah, di sini untuk nilai tempat 1 ini adalah apa anak-anak? Ratusan. Untuk 2 adalah puluhan dan 3 adalah satuan. Untuk bilangan bulat 3 ini merupakan nilai satuan. Nah, nilai satuan ini udah yang paling terkecil ya anak-anak. Namun dalam bilangan desimal masih ada yang lebih kecil lagi. Nih ada 6. 6 ini nilai tempatnya adalah 1/10 dan 5 1/100 dan 4 adalah 1/1000 dan seterusnya. Sedangkan koma ini adalah tanda desimal berfungsi untuk memisahkan bilangan bulat dan pecahannya. Nah, contoh soal 0,4. 0 ini nilai tempatnya adalah satuan dan 4 adalah 1/10. Karena angka di belakang koma ada 1, maka kita tulis 10. Atau tadi sesuai yang kita pelajari, nilai 4 adalah 1/10, kita tulis per 10. Namun, agar lebih mudah menghafalkannya, kalau di belakang komanya 1, maka kita tulis 1/10. Kalau di belakang komanya ada 2 angka, maka 1/100. Kalau di belakang komanya ada 3 angka, maka 1/1000 dan seterusnya. Lalu untuk yang atas kita tinggal tulis aja kembali menjadi 4. Karena 4/10 masih bisa disederhanakan, maka kita sederhanakan anak-anak. 4 dan 10 yang sama-sama bisa dibagi. 4 dibagi 2. Nah, 10-nya juga dibagi 2, 10 dibagi dengan 2, hasilnya adalah 4 dibagi 2 adalah 2, dan 10 dibagi 2 adalah 5, maka 2/5 ini sudah paling yang sederhana ya anak-anak, sudah tidak bisa dibagi lagi. Jadi bentuk pecahan dari 0,4 adalah 2/5. Untuk contoh yang berikutnya, nomor 1, 0,7. Karena di belakang 0 ada 1 angka, yaitu hanya ada 7, maka di sini kita tulis 1/10. Dan pembilangnya kita tulis 7, jadi 7/10. 7/10 ini sudah tidak bisa disederhanakan ya anak-anak, maka 7/10 adalah hasil akhirnya. Jadi bentuk pecahan dari 0,7 sama dengan 7/10. Contoh nomor 2, 0,40. Karena di belakang koma ada 2 angka 4 dan 0, maka di sini kita tulis 1/100 dan pembilangnya kita masukkan menjadi 40. Karena 40 dan 100 ini bisa disederhanakan kembali. Nah, sekarang kita sederhanakan. 40 kita bagi dengan 20. Yang 100-nya juga kita bagi dengan 20. Sekarang kita hitung 40 dibagi 20 berapa anak-anak? Hasilnya adalah 2, dan 100 dibagi 20 hasilnya adalah 5. Karena 2/5 adalah sudah yang paling sederhana, pecahan yang sederhana, maka hasil akhirnya adalah 25. Jadi bentuk pecahan dari 0,40 sama dengan 2/5. Contoh nomor 3, yaitu 0,020.
Karena di belakang koma ada 3 angka, maka kita tulis 1/1000. Lalu pembilangnya kita tulis 20 karena di depan 2 ada 2 angka yaitu 00, bukan bilangan bulat, jadi kita tulis 20 aja ya anak-anak. Nah sekarang 20/1000 kita sederhanakan lagi. Nah kita coba 20 dibagi dengan 20. Sekarang yang 1000-nya juga kita bagi dengan 20. Nah 20 dibagi 20 sama dengan 1. Lalu untuk memudahkan pembagian, karena bisa dihilangi nolnya, yang 1000 kita hilangi 01 dan 20 kita juga hilangi nolnya 1. Jadi sekarang kita tinggal hitung 100 dibagi dengan 2 sama dengan 50. Karena 50 sudah karena 1/50 merupakan pecahan yang sudah sederhana, maka kita tidak perlu mengecilkan lagi ya anak-anak. Jadi bentuk pecahan dari 0,020 yaitu 1/50. Nah sekarang contoh yang terakhir yaitu 3,25. Karena di belakang koma ada 2 angka, maka di sini kita tulis per 100. Untuk pembilangnya langsung aja kita tulis 325. Kita perkecil lagi anak-anak, karena 325/100 bisa kita sederhanakan dengan menggunakan pecahan campuran. Nah untuk bilangan bulatnya kita tulis berapa anak-anak? Kita tulis 3. Untuk penyebutnya tulis 100. Untuk menuliskan pembilang, nah sekarang kita cari, kita hitung 100 dikali 3 sama dengan 300. Nah untuk ke 325 kita tambahkan dengan 25 seperti pembelajaran kita sebelumnya ya anak-anak, yaitu dengan cara 100 yang sebagai penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, yaitu 100 dikali 3 sama dengan 300. Nah sekarang kita tambahkan dengan pembilangnya, 300 ditambah 25 sama dengan 325. Nah 325/100 ini masih bisa kita sederhanakan lagi. Nah kita tulis kembali bilangan bulatnya 3, lalu mau dibagi berapa? Dibagi 25 ya anak-anak. 25 dibagi dengan 25. Lalu 100 dibagi dengan 25 juga. Jadi hasilnya bilangan bulatnya kita tulis kembali 3, dan 25 dibagi 25 sama dengan 1. Sekarang 100 dibagi 25 sama dengan 4. 3 1/4 adalah pecahan yang sudah paling sederhana ya anak-anak. Nah jadi hasil akhirnya adalah 3 1/4. Jadi jadi pecahan dari 3,25 sama dengan 3 1/4. Cukup jelas ya anak-anak contoh yang ibu berikan. Semoga anak-anak mudah memahaminya. Kalau anak-anak masih belum, anak-anak bisa mengulang kembali video ini ya anak-anak. Nah untuk tugasnya masih seperti pembelajaran sebelumnya, yaitu menghafalkan perkalian dan pembagian, khususnya untuk perkalian 1 sampai 10. Dan untuk pembagian, kalau anak-anak sudah bisa menghafal perkalian sampai 1 sampai 10, maka pembagiannya akan lebih mudah lagi. Semangat ya anak-anak dalam menghafalkan perkalian 1 sampai 10, karena untuk melihat sejauh mana perkaliannya anak-anak, hafalannya, maka Bu Putri dan Bu Asih akan mengecek. Tapi mengeceknya kemungkinan insya Allah akan dilakukan setelah PTS ya anak-anak, karena sekarang kita fokus untuk mengejar materi PTS dulu. Cukup sekian pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya anak-anak. Ibu akhiri untuk pembelajaran kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.